Selamat datang di channel ini, Sahabat Misteri. Kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang hantu yang melegenda di Indonesia. Sahabat misteri, kali ini kita akan membahas tentang tuyul. Tuyul adalah salah satu makhluk atau entitas mitos dalam budaya Indonesia, khususnya dalam masyarakat Jawa. Makhluk ini dikenal memiliki sifat unik dan sering dihubungkan dengan hal-hal mistis. Tuyul dalam mitologi Pulau Jawa dan sekitarnya adalah makhluk halus berwujud orang kerdil atau anak kecil dengan kepala gundul. Tuyul dipercaya dapat mencuri uang untuk tuannya. Tuyul biasanya digambarkan sebagai makhluk kecil, sekitar setinggi ibu jari atau beberapa sentimeter saja. Ukuran ini memungkinkan mereka untuk bergerak secara tidak terlihat dan tersembunyi di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh manusia. Tuyul memiliki cakar yang tajam yang dapat digunakan untuk merusak atau mencuri barang-barang berharga seperti perhiasan, uang, atau benda-benda bernilai lainnya. Meskipun tuyul sering dikaitkan dengan pencurian, dalam beberapa cerita, mereka juga dipercaya menjadi penjaga harta karun. Orang yang mampu mengendalikan tuyul dapat memanfaatkan kemampuan mereka untuk melindungi harta karun atau kekayaan tertentu. Tuyul dalam banyak cerita dianggap sebagai pelayan dan asisten yang setia kepada orang yang berhasil menguasainya. Tuyul biasanya mengikuti perintah dan membantu pemiliknya mencapai tujuan tertentu. Mitos mengenai setan gundul pencuri uang sudah ada sejak tahun 1890-an. Namun, istilah tuyul baru muncul sekitar tahun 1929 setelah krisis ekonomi depresi besar. Tuyul merupakan fakta yang banyak dipelajari oleh sejarawan karena masih dipercaya oleh masyarakat modern sampai sekarang. Sejarawan berpendapat bahwa awalnya tuyul muncul akibat kesenjangan sosial antara kalangan petani dengan tuan tanah dan pedagang. Bantuan makhluk halus dianggap sebagai cara paling mudah untuk menjelaskan segala urusan perniagaan yang semakin rumit bagi rakyat di pedesaan yang masih tradisional.
Terkait mitos asal-usul tuyul sendiri cukup beragam. Ada yang mengatakan sosok tuyul yang berasal dari janin manusia. Namun ini banyak diragukan. Tetapi juga ada pula mitos yang menyebut jika asal-usul tuyul berawal dari air mani yang dibuang di kamar mandi. Ada pula yang berpendapat tuyul berasal dari roh manusia meninggal yang migrasi ke alam jin. Beberapa pakar supranatural menyebutkan tuyul berasal dari janin bayi hasil menggugurkan kandungan. Selanjutnya, mengutip kisah tanah Jawa dalam masyarakat Jawa, bayi hasil aborsi dikenal dengan sebutan bayi ambar atau bayi bajang. Bayi ambar memiliki ciri-ciri fisik yang sama dengan tuyul, yaitu memiliki tubuh seperti janin, tetapi wajahnya tua dan kepalanya besar. Menurut mitos, bayi ambar akan terus mencari orang tuanya untuk bertanya mengapa mereka digugurkan. Sama seperti tuyul, makhluk gaib ini juga memiliki kekuatan mistis. Menurut seorang indigo, makhluk tuyul bisa diciptakan dari bayi hasil aborsi. Namun, proses peralihan dari janin menjadi medium tuyul tidak berlangsung instan. Seorang paranormal harus melakukan ritual dan menyiapkan ajian tertentu. Ada juga yang mengatakan bahwa tuyul memang ada jenisnya sendiri dari bangsa gaib yang memang bertugas menggoda manusia dengan cara mengambil uang. Konon, tuyul memiliki indera yang peka terhadap uang. Ada yang menyebutkan bahwa tuyul bisa mengendus uang dari jarak beberapa ratus meter jauhnya. Dimanapun uang disimpan, maka dengan mudah ia akan menemukannya. Namun ada juga yang mengatakan bahwa tuyul sebenarnya tidak bisa membedakan mana uang dan mana yang kertas. Dengan penciumannya yang tajam, maka tuyul dapat mengetahui letak uang secara pasti. Ada juga yang mengatakan bahwa di alam gaib, bau uang sangat khas, sehingga mengundang bangsa gaib untuk mendekatinya. Keberadaan pemilik tuyul tidak bisa dilihat karena secara kasat mata kita tidak bisa mengenalinya. Karena memang tuyul tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Hanya orang-orang yang memiliki indera keenam atau orang yang sudah terbuka mata batinnya yang dapat melihat keberadaan makhluk gaib ini. Orang yang memelihara tuyul seringkali berjalan mondar-mandir di perumahan atau komplek pasar atau di komplek pertokoan
Tanda atau ciri orang yang memelihara tuyul, biasanya mereka berjalan dengan tangan melipat ke belakang di pinggang. Konon, tangan yang melipat ini sedang menggendong tuyul yang tidak kelihatan. Tentu saja, tidak semua orang bisa melihatnya karena tuyul memang makhluk gaib. Dari ketiga ciri di atas, tentu saja tidak bisa dijadikan patokan, karena memang keberadaan tuyul adalah gaib alias tidak kasat mata. Maka kita harus waspada dalam menyimpan uang kita. Juga tentang leluhur tuyul ini, dulunya tenar di antara masyarakat Jawa yang disebut mentek. Mentek ini bisa dibilang makhluk yang cikal bakal munculnya tuyul saat ini. Bukan tanpa alasan, sebab kedua makhluk ini terkenal karena pandai mencuri. Seorang antropolog bernama Clifford Geertz melakukan penelitian tentang lelembut di Mojokerto, Jawa Timur. Hasilnya muncul beberapa jenis lelembut, salah satunya adalah mentek. Mentek adalah sosok lelembut terkenal sebelum fase tuyul menyerang. Mentek diwujudkan sebagai laki-laki kerdil yang sering mencuri padi. Wujudnya adalah anak kecil telanjang dengan wajah tua nan sangar. Sebelum beralih fase menjadi lelembut bernama gundul dan bermetamorfosis menjadi tuyul yang seperti kita ketahui adalah lelembut sejenis mentek, namun bekerja untuk manusia. Pada saat ini, tuyul lebih dekat dengan ritual pesugihan. Pesugihan sampai kini masih marak karena banyak yang tak mampu mengatasi permasalahan hidup dan putus asa dalam menjalaninya. Sesungguhnya, pesugihan merupakan jalan pintas yang menyesatkan, serta hanya akan menimbulkan penyesalan. Namun, demi sebuah kekayaan yang bisa didapatkan dengan singkat dan mudah, banyak orang yang rela menempuh risiko berat karena perjanjian dengan makhluk gaib pasti harus dilaluinya. Demikian pula dengan pesugihan tuyul. Konon yang ingin memiliki pesugihan tuyul harus mengadakan perjanjian dengan iblis melalui dukun perantaranya. Kemudian melalui dukun perantara inilah semua syarat dan prosesi pengambilan tuyul dilaksanakan. Konon setiap tuyul memiliki mahar atau harga yang berbeda-beda, dari yang murah, menengah, hingga tuyul yang paling mahal. Harga tuyul bergantung dari kemampuan tuyul untuk mencuri uang. Semakin mahal mahar tuyul, maka akan semakin banyak uang yang bisa dicuri dalam semalam. Konon pesugihan tuyul tidak membutuhkan tumbal nyawa setiap tahunnya. Akan tetapi, tuyul harus disusui oleh pemilik pesugihan
biasanya dilakukan oleh para istri mereka. Bukan hanya itu, konsekuensi terbesar dan terberatnya adalah ketika meninggal, mereka akan dijadikan budak oleh iblis yang sudah memegang perjanjian di antara mereka. Menurut banyak cerita, keturunan para pencari pesugihan tuyul akan menjadi miskin selama 7 turunan karena konon uang-uang yang dikumpulkan oleh pemilik pesugihan tuyul adalah uang atau rezeki jatah keturunannya kelak. Sahabat misteri, itu tadi berbagai cerita dan mitos tentang tuyul. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena kita akan mengupas misteri-misteri lebih dalam lagi.